walaupun aku terlahir sebagai seorang lain daripada yang lain, tapi kau telah membuat aku manis daripada yang lain. Sebenarnya kita cuma berbeda tipis aja. Kau kelak bisa beranak, aku cuma bisa kasih enak ya dok. Mbak Dorce waktu Iya. pertama kali ngambil keputusan, gue mau ganti aja deh. Begini, dulu kan ceritanya gue ke toilet. Terus gue masuk ke tempat laki-laki, gue bingung. Loh lu, sementara gue pakai dandan perempuan. Gue bingung, terus akhirnya tempat perempuan. Wah, ternyata gue akhirnya, lo tau sendiri kan? Akhirnya gue berpikir kalau gue begini terus, batin gue tersiksa dong. Ke tempat laki-laki gue takut diperkosa. Ke tempat perempuan, loh, Siapa yang memperkosa? aduh lo di Surabaya siapa sih nggak tahu Dorce, bisa 10-5 orang gue bawa tiap hari dulu. Nah, Itu terus yang gua nggak akhirnya gue mengadu gitu sama sang Khalik. Aduh, Tuhan nih, saya ini siapa sih sebenarnya? Pengen jadi apa sih? Pengen jadi perempuan bener loh. Tapi dengan keadaan begini, gimana Tuhan? Gitu kayak aku komunikasi. Mungkin bahasa sederhananya banyak orang operasi pakai bahasa yang bingung, nanti dipikir apa. Ada operasi alat kelamin, berpindah dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan. Kita bahas dulu di sana, ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama fikih namanya khuntha. Khuntha itu adalah bukan wanita jadi pria, bukan waria. Khuntha adalah orang khuntha banci. Banci yang sesungguhnya tidak laki-laki, tidak perempuan. Dan banci yang sesungguhnya namanya khuntha muskil, membuat pusing ulama. Warisnya mau diikutkan siapa, kemudian ini mau sholat pun ada keunikan, tidak boleh bermakmum dengan sama-sama banci, tidak boleh bermakmum dengan perempuan, jangan-jangan dia laki, kan begitu. Bermakmum dengan banci belum tentu, jangan-jangan imamnya perempuan, tak tahu makmumnya jadi laki pada akhirnya. Nah, ini kalau khuntha muskil semacam ini, dia tidak laki-laki tidak perempuan, dengan mungkin punya dua alat kelamin. Dua alat kelamin ini bisa saja dua-duanya berfungsi. Kalau dua-dua berfungsi, kalau satu berfungsi bisa diarahkan ke salah satunya. Mungkin punya dua alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Kemudian yang berfungsi alat kelamin perempuan itu bisa saja lakinya dihilangkan, karena ada tanda-tanda ke perempuannya. Atau dia punya alat kelamin laki-laki dan perempuan, yang sering pakai adalah laki-laki, maka yang difungsikan adalah kelamin laki-laki. Atau mohon maaf, alat kelaminnya hanya lubang begitu, tidak menunjukkan seperti kelamin perempuan, tidak seperti kelamin laki-laki. Baru nanti akan dilihat dari sifat-sifat tubuhnya dan seterusnya. Bagi orang semacam ini sah untuk diarahkan ke salah satu jenis kelamin. Tapi Anda yang hari ini namanya Ahmad tidak boleh besok jadi Aisyah. Jelas masa kecil adalah Ahmad, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Yahya. Sudah jelas kelaminnya. Maka kalau dirubah hukumnya adalah haram, dan siapapun yang telah merubah tetap kami doakan semoga Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun. Mereka melakukan yang demikian keyakinan kami karena mereka tidak mengerti tentang ilmu. Mereka bukan orang yang sering hadir majelis ilmu, jadi semoga Allah memaafkan. Tapi tidak diperkenankan yang demikian. Kalau memang laki-laki beneran atau perempuan beneran diganti laki-laki. Tidak tahu ada tidak laki perempuan dan laki-laki, tidak, bukan. Yang banyak adalah laki-laki diganti perempuan, dan itu melakukan operasi plastik, operasi khusus, dan itu akan menggunakan organnya untuk jadi dibuat seperti miliknya perempuan pada akhirnya, biarpun tidak punya fungsi seperti perempuan, yang sesungguhnya hanya pura-pura seperti perempuan. Bagaimana dia hukumnya secara waris dan yang lain-lainnya? Dia tetap aslinya. Kalau aslinya laki-laki, dia tetap laki-laki. Kalau orang tuanya meninggal, dia mendapatkan bagian waris laki-laki, nggak akan berubah. Kemudian kalau dia menikah dengan siapa? Dengan laki-laki. Ya nggak ada laki-laki menikah dengan laki-laki, tidak sah pernikahannya. Kalau terjadi hubungan masuk wilayah zina, kalau laki dengan laki-laki, masalah liwat, homo, itu sama hukumannya dengan zina, sama-sama. Sebagian ulama mengatakan kalau laki-laki dengan laki-laki sampai masukkan ke lubang belakang, sebagian hukumannya adalah bukan saja dirajam, tapi dibunuh, ada yang mengatakan dibakar, karena ini adalah kehinaan. Sama, laki-laki menikah
dengan laki-laki yang jadi perempuan, hukumnya adalah nikahnya tidak ada, maka masuk wilayah haram perzinaan. Selamanya nggak bisa. Dorce Gamal lama ingin dimakamkan sebagai perempuan, Buya Yahya bilang begini. Aktivis senior Dorce Gamal lama belakangan ini mendadak jadi pusat perhatian usai ia curhat soal kematian ke Denny Sumargo. Diketahui perempuan transgender ini tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit komplikasi yang membuat Dorce terbaring lemah. Pada kesempatan curhat ke Denny Sumargo, rupanya Dorce sudah mempersiapkan kematiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan ia telah membeli kain kafan dan kuburan sendiri. Dorce juga membeberkan jika lokasi pemakamannya berada di dekat rumahnya di kawasan Lubang Buaya. Mendengar penuturan Dorce tersebut, Denny Sumargo lantas berhati-hati menanyakan satu hal ketika Dorce meninggal, ia ingin didoakan dan diurus jenazahnya seperti apa. Tanpa basa-basi, Dorce langsung menjawab ketika meninggal kelak, ia ingin jenazahnya diurus sebagai perempuan. Sontak saja, jawaban Dorce itu pun menuai kontroversi dan ramai diperbincangkan publik di media sosial. Tak sedikit pun dari publik yang mencela Dorce Gamal lama akibat pilihannya tersebut. Menanggapi ramainya pemberitaan itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon Buya Yahya turut buka suara. Menurutnya Dorce Gamal lama ketika meninggal kelak, jenazahnya diurus sebagai seorang laki-laki. Meski Dorce Gamal lama telah merubah jenis kelaminnya, Buya Yahya masih percaya jika Dorce masih memiliki iman dan ia berharap segalanya dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Terakhir, Buya Yahya pun ingin bertemu dengan Dorce maupun transgender lainnya untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus sesuai kodrat mereka ketika dilahirkan. Dorce Gamal lama ingin dimakamkan sebagai perempuan, Buya Yahya bilang begini. Aktivis senior Dorce Gamal lama belakangan ini mendadak jadi pusat perhatian usai ia curhat soal kematian ke Denny Sumargo. Diketahui perempuan transgender ini tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit komplikasi yang membuat Dorce terbaring lemah. Pada kesempatan curhat ke Denny Sumargo, rupanya Dorce sudah mempersiapkan kematiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan ia telah membeli kain kafan dan kuburan sendiri. Dorce juga membeberkan jika lokasi pemakamannya berada di dekat rumahnya di kawasan Lubang Buaya. Mendengar penuturan Dorce tersebut, Denny Sumargo lantas berhati-hati menanyakan satu hal ketika Dorce meninggal, ia ingin didoakan dan diurus jenazahnya seperti apa. Tanpa basa-basi, Dorce langsung menjawab ketika meninggal kelak, ia ingin jenazahnya diurus sebagai perempuan. Sontak